Selamat siang, Kak. Oke. Oke, mungkin sebelumnya thank you udah attend di sesi asistensi pada siang hari ini. Makasih banyak. Mungkin kita langsung bahas ini ya, laporan atau pengerjaan kalian aja kali ya. Gitu. Nah, sambil nunggu aku share screen, teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan nggak atau hal yang ingin apa namanya? Hal yang mungkin membuat teman-teman kendala gitu selama dalam proses pengerjaan rancangan atau guideline observasi dan wawancara. Ada? Itu sih Kak sebenarnya. Kemarin kita agak struggle waktu nentuin kita mau pakai itu observasi apa. Jenis observasi apa. Soalnya kayak kita awalnya mau pakai rating gitu Kak ya, tapi ada beberapa bagian yang nggak bisa di rating. Terus kita mau pakai yang interval apa sih? Ya, interval apa kemarin? Yang imparsial, Kak. Imparsial itu. Terus itu Imparsial. ada juga bagian yang nggak bisa diparsialin gitu loh. Terus akhirnya kita akhirnya kita tata lagi DO-nya, dan kita memutuskan untuk pakai in whole gitu. Itu sih kemarin yang agak berarti pakai interval in whole ya. Oke. Boleh. Oke. Tapi aman ya berarti ya jatuhnya. Oke. Kalau emang semuanya aman, mungkin teman-teman, sorry. Ini nanti diubah ya. Poinnya salah ya. Ini A terus A lagi. Nanti dirapiin lagi ya. Oke. Kita bakal bahas per poin-poin. Nanti kita bakal bahasnya khususnya terutama di bagian rancangan. Cuman kita bakal bahas dari poin A dulu karena menjadi dasar dari kalian dalam penggunaan observasi dan wawancara. Nah, tujuan ini kalian ingin mengetahui regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa di masa pandemi. Berarti di sini kalian kalau dari diksi kalian berarti kalian pengen ngelihat cara individu untuk melakukan regulasi diri ketika belajar. Bener nggak? Iya, benar, Kak. Bukan prosesnya ya, bukan prosesnya, tapi lebih ke bentuk atau caranya. Atau kayak gimana? Yang kalian lihat dari regulasi diri itu kira-kira apanya? Caranya, bentuknya, atau prosesnya, atau kayak gimana? Caranya mungkin kali ya, Kak. Kayak gimana mereka meregulasi dalam belajar, meregulasi diri mereka dalam belajar gitu sih Kak. Oke, kalau kayak gitu it's okay, nggak masalah. Oke, untuk tinjauan pustaka gak ada masalah, cuman ini kemarin tuh aku kan udah sempat mention ya, untuk kali ini mungkin teman-teman bisa deh mencoba untuk memahami secara luas terkait definisi dari variabel atau topik yang teman-teman pakai. Nah, jadi teman-teman di sini bisa cantumin beberapa definisi dari regulasi diri menurut beberapa tokoh. Cuman gunanya itu untuk memperluas pengetahuan atau pemahaman teman-teman terkait variabel yang teman-teman ambil. Cuman nanti untuk yang dijadikan teman-teman masih tetap punya pegangan satu tokoh untuk teman-teman membuat guideline. Kayak karya tulis gitu loh. Biasanya kan pengertian menurut tokoh kan ada beberapa gitu kan, kayak gitu kan. Nah, itu nanti dicantumin di situ. Jadi misalkan nih, ini kan ada menurut menurut Pinterest ini di sini definisi regulasi ini apa bla 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 gitu kan. Nanti dikasih sedangkan menurut X adalah sekian-sekian. Nah, berdasarkan dari dua tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi diri adalah bla 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 gitu. Nah, untuk yang bagian komponen-komponen dari regulasi diri itu benar kalau misalkan emang kalian mau pakai Pinterest ini kayak gitu nggak ada masalah. Nanti ditambah ya berarti tokohnya gitu. Terus
Nah, terus sama di sini kan kalian berarti pakai pendidikan toh, ya kan? Berarti ada pendidikan. Nah, di sini karena kalian sudah membahas regulasi diri, nah berarti di sini teman-teman harus harus melampirkan atau harus menjelaskan terkait implikasi dari regulasi diri terhadap proses belajar dari siswa atau mahasiswa atau selama dalam proses pendidikan. Maksudnya regulasi diri ini tujuannya apa sih gitu loh? Apa sih implikasinya sama ketika teman-teman ini melakukan belajar gitu? Kayak gitu. Kenapa harus dibahas? Kenapa harus dijadikan penelitian gitu loh? Kenapa harus dijadikan penelitian? Kenapa teman-teman di sini tuh ingin meneliti terkait regulasi diri ketika belajar? Nah, teman-teman harus mention di bagian tinjauan pustaka. Misal, jadi teman-teman nih coba dibaca lagi di jurnalnya. Emang seurgent apa sih regulasi diri untuk kegiatan di bidang pendidikan atau akademik gitu? Kayak gitu. Sepenting itukah gitu? Karena kalau misalkan masih penting itu ya berarti make sense dong. Berarti kalian melakukan penelitian di regulasi diri gitu. Jadi nanti ditambah ya urgensi dari regulasi diri atau implikasi dari regulasi diri yang dihubungkan dengan proses akademik atau belajar, khususnya di masa pandemi. Nah, karena di sini kalian mengangkat di masa pandemi, emang di masa pandemi kenapa? Kasusnya emang kenapa di masa pandemi gitu? Apakah di masa pandemi ini banyak jurnal yang mengatakan atau kasus yang mengatakan bahwa uh, membuat siswa lebih gampang burn out kah atau apa? Nah, implikasi terus baru tuh dijawab implikasinya regulasi diri itu apa, urgensinya apa. Itu ya jangan lupa. Itu sih untuk tinjauan pustaka nggak ada masalah. Terus ini untuk masalah 4 komponen, sorry, aku mau tanya, 4 komponen pembentuk dari regulasi diri atau aspek yang mempengaruhi regulasi diri? Gimana Kak? Yang 4 komponen ini loh, 4 komponen ini pembentuk dari regulasi diri ya? Terdiri Dimensi-dimensi dari regulasi diri ya? Iya. Iya. Oke, kalau kayak gitu nggak ada masalah sih kalau kayak gitu. Oke, paling itu ya untuk tinjauan pustaka nanti berarti ditambah yang tadi aku mention ya. Terus kalau untuk subjek penelitian nggak ada masalah sih. Palingan saran aku gini sih mas, mungkin di sini mahasiswa di sini mungkin bisa dimention dari umur berapa sampai umur berapa gitu. Apakah jadi biar lebih tahu gitu loh kayak gitu, karena kan pendidikan sama perkembangan kan hampir hampir 11-12 ya, karena di pendidikan pun pasti melihatnya itu atau memahami individu tuh pasti dari lifespan-nya. Jadi nanti dikasih mention umurnya dari berapa sampai berapa kira-kira yang kalian mention mahasiswa ini gitu. Dan saran aku mungkin tulisannya mahasiswa aja walaupun nanti subjeknya emang cewek. Gitu. Itu terus ada yang tanyain dulu? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke rancangan wawancara. Ini formatnya rada beda ya. Harusnya kan biasa rancangan wawancara itu biasa langsung definisi konseptual dulu, bukan tipe wawancara. Tipe wawancara tuh kalau nggak salah setelah tabel guideline pertanyaan deh. Kalau di modul. Kemarin itu kayaknya kita ke mix up sama yang itu loh Kak, yang bentuknya Word. Oh, nanti disesuaikan sama sesuai yang di modul ya. Soalnya yang bener yang di modul. Oke, definisi konseptual aman. Nanti disesuaikan sama perubahan ini ya berarti nanti ya. Kalau terus definisi operasional, nah definisi operasional ini jangan langsung ke indikatornya, tapi kalian jelasin juga regulasi diri, DO dari regulasi diri secara umum itu apa gitu loh. Misalkan definisi
regulasi diri adalah bla 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 bla. Nah, seseorang dikatakan memiliki regulasi dengan tingkat tinggi ketika mahasiswa memiliki regulasi diri tinggi ketika belajar, baru ketika mahasiswa dikatakan memiliki kontrol kognitif, regulatif, kognitif, bla 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 gitu. Jadi kalian jelasin dulu secara umum regulasi diri itu apa DO-nya. Kayak gitu. Jadi jangan langsung indikatornya gitu ya. Kayak gitu. Bentar, Kak. Mm-mm. Ya, berarti itu di DO itu regulasi diri menurut kita gitu kan ya? Ya, kan DO pasti harus dari penulis. Oke, oke. DO kan pasti semuanya dari penulis gitu. Oke. Terus kalau guideline bentar, kita coba baca satu-satu. Tadi aku udah baca dan tadi ada satu indikator yang jadi aku pertanyaan karena sedikit tidak sesuai dengan tujuan kalian. Kan tujuan kalian kan regulasi diri. Berarti regulasi diri kan juga hampir sama seperti kontrol diri ketika proses belajar, ya kan? Nah, aku bingung di sini yang di bagian ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sebenarnya nggak ada masalah sama indikatornya. Cuman yang aku masalahin adalah pertanyaannya. Pertanyaan di sini kalian mention kan, menurut Anda bagaimana jika di suatu tempat tidak ada aturan yang ditetapkan? Apakah Anda senang jika tidak ada aturan yang ditetapkan? Ini kayak nggak ada hubungannya sama proses situasi belajar gitu loh. Kayak gitu. Mungkin maksud dari indikator ini tuh kalian mungkin bisa mention terkait aturan atau cara dia dalam proses belajar. Apakah dalam proses belajarnya tuh dia menetapkan sebuah aturan tertentu kah? Misalkan nih, jam 7 tank itu harus udah mulai belajar sampai jam 9. Nah, itu kan bisa teman-teman ngembangin pertanyaan dari itu. Karena kalau misalkan teman-teman tanya menurut Anda bagaimana jika di suatu tempat tidak ada aturan ditetapkan nih, hubungannya sama tujuan kalian untuk melihat regulasi diri ketika belajar tuh apa? Gitu kan. Terlalu luas dan tempat ini tuh tempat apa gitu loh. Di suatu tempat ini suatu tempat apa gitu loh. Itu. Mungkin ini ya, yang bagian ini ya mungkin bisa dicoba direvisi kayak gitu. Terus juga sedikit ambigu juga ketika semakin ke bawah semakin aku baca kayak ini tuh seakan-akan kalian tanyanya tuh terkait aturan di lingkungan dia gitu. Nah, hubungannya apa dengan aturan di lingkungan dia gitu? Hubungannya dia dengan proses belajar tuh apa? Karena kan tujuan kalian kan pengen melihat ketika proses belajar tuh. Kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya aja yang mungkin kurang tepat settingnya. Karena kan setting kalian kan ketika belajar gitu. Tuh. Itu aja sih untuk yang masalah guideline wawancara. Terus yang bagian jenis pertanyaan jangan lupa dikerjain. Terus metode observasi. Ini belum ada ya tabel observasi. Itu tadi Kak, agak ke atas. Ini. Oh sorry ya Allah. Iya. Ke ini. Oke. Ini nanti menyesuaikan sesuai yang di atas tadi ya, berarti terus sama ini. Ini sama kayak yang DO yang di wawancara. Maksudnya samanya itu disesuaikan gitu loh. Jadi ada regulasi diri adalah bla 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 bla. Terus mahasiswa dikatakan memiliki regulasi emotif. Regulasi diri ketika bla 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 bla. Gitu. Oke, aman sih kalau dari untuk yang ini guideline observasi nggak ada masalah.
Rencananya kalian mau observasinya kayak gimana? Rencananya kita buat yang apa itu namanya? Buat yang apa? Observasi. Mm-mm. Buat yang observasi kita bakal ketemu langsung sama subjeknya sih, Kak. Kayak iya, Mm-mm. kebetulan kita kan sedom gitu kan, Kak, ya. Dan Mm-mm. subjeknya itu ya apa kayak teman deket gitu. Gak deket banget sih, ya deket lah. Jadi ya kita mau kayak ketemu di rumahnya gitu. Kan soalnya ini kayak belajar gitu kan, Kak. Kayak waktu Mm-mm. perkuliahan gitu kan. Kita mau ngamati waktu dia kuliah gitu. Oke, berarti ketika waktu kuliah ya. Oke. Waktu Oke. apa kayak 15 menit sebelum kuliah sama 15 menit waktu dia Sam kuliah gitu. oh, gitu. Berarti 15 menit sebelum sama Sama 15. Oke. Nah, tapi kira-kira kalau misalkan 15 menit sebelum, kira-kira muncul nggak ini yang membaca materi sebelum perkuliahan? Kalau misalkan dia membacanya itu di malam hari, kira-kira gimana? iya sih. Itu mungkin kayak oke. Iya sih, Kak. Nanti mungkin bisa coba dipikirin lagi ya untuk yang bagian ini ya. Begitu. Oke, jadi aku aman-aman aja untuk yang kegiatan observasinya. Paling itu tadi satu poin itu. Berarti kalian kegiatannya luring ya? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya kegiatan luring, berarti nanti bakal harus ada ketambahan berkas yaitu surat pernyataan. Nanti aku belum tanyain ke orang lab psiko, ke orang laboratorium karena masih weekend. Jadi mungkin Senin bakal aku baru tanyain gitu. Itu ya kayak gitu. Oke, ada ditanyain dulu terkait ini? Aku boleh tanya nggak? Boleh. Ya, kan tadi Nggak itu boleh. kita mau pakai metode gitu kan. Menurut kakak itu interval itu yang buat observasi. Nah, Mhm. menurut kakak itu udah tepat belum ya kalau dilihat dari kata kita? Nggak ada masalah sih karena kalian pakai info. Berarti nanti kalau misalkan emang kalian pakai in-hall berarti apa itu misalkan interval kalian tuh 1 menit, berarti dia harus muncul setidaknya 1 menit sesuai dengan interval kalian. Sebenarnya nggak ada masalah. Oke, Kak. It's okay. Oke. Oke, sama-sama. Ada lagi mau ditanyain? Cukup dari aku cukup sih, Kak. Oke, kalau kayak gitu. Paling itu segera direvisi. Itu aku kirimin link absen, bisa kalian absen di tabel tanggal 16 November. Sambil absen mungkin bisa didengerin. Jadi jangan lupa segera diobservasi, direvisi, sorry, direvisi, segera direvisi, biar teman-teman bisa segera masuk atau bisa melakukan tur lab. Nah, ketika tur lab jangan lupa melakukan persetujuan dengan cara mengirimkan inform consent sama surat pernyataan kayak gitu. Terus kalau misalkan emang ngerekam, pastikan subjeknya itu bersedia untuk direkam kayak gitu. Kayak gitu sih. Pokoknya inform consent jangan lupa terus segera direvisi biar teman-teman bisa langsung tur lab dan nanti kita bakal langsung ketemu di asistensi terkait masalah fokus terkait masalah pengambilan data. Pengambilan data di sini tuh akan fokus terkait entah persiapan pengambilan data kalau kalian belum tur lab atau membahas terkait data yang kalian dapatkan kalau misalkan kalian sudah melakukan tur lab kayak gitu. Nah, aku mau tanya dulu, wawancara dan observasi ini di hari yang sama atau yang berbeda kira-kira? Kalau masalah ini kemarin baru aku omongin sih, Kak, sama subjek kita. Dan itu nanti kayaknya bakal diomongin lagi gitu. Soalnya dia kayak banyak rapat gitu kan. Jadi ya gitu deh. Disesuaikan sama Oke, jadwal dia gitu. Masih oke, belum kalau pasti. kayak gitu nggak ada masalah. Cuma nanti yang jadi implikasinya adalah kalian tentukan wawancara dulu atau observasi dulu. Kalau itu kita udah nentuin kita bakal observasi dulu. Oke, oke, good kalau kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu, dari aku nggak ada tambahan. Dari kalian ada yang mau ditanyain dulu?
Nggak ada? Aman? Oke, kalau kayak gitu. Oke, jangan lupa absen dan karena nggak ada pertanyaan dan dari aku juga nggak ada tambahan juga, mungkin bisa aku akhiri. Thank you teman-teman udah attend di